Shalom. 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 Baik, saudara-saudara, kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Sebelum jemaat untuk berdiri, kita akan masuk dalam khotbah jemaat. Adapun pertolongan kita dalam nama Allah, Bapa yang telah menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada pagi yang indah ini. Kalau kami boleh kembali beribadah Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat Tuhan. Kalau Tuhan sudah pimpin kami dari malam hingga pada pagi ini dalam keadaan tubuh yang sehat, kembali kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami juga menyerahkan untuk teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan. Tuhan coba pimpin, Tuhan sertai dalam mereka boleh tiba di rumah Tuhan tanpa sesuatu apapun. Juga lebih kami keserahkan untuk sebentar kami boleh memuji nama Tuhan. Jadikanlah pujian kami boleh menjadikan suatu tupai hari di hadapan Tuhan. Terlebih kalau Tuhan sudah percayakan untuk Bapak Amin, kalau sebentar dia akan mengatur firman Tuhan, Bapak keurapi dengan urapan baru. Biarlah setiap kata, setiap firman yang diucapkan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam firman tangan Tuhan. Kami serahkan sebentar kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami boleh senantiasa mengucap syukur. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang menderita dan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, saudara-saudara. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan membaca silih berganti 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saya akan mulai terlebih dahulu. Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Kita akan memuji Tuhan. Setiap waktu. Sejak waktu hidup di kebenaranmu, bukan dengan buatku, namun karena Rohmu, Yesuslah yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap pagi hidup di kebenaranmu, bukan
Oh, Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah
buat kasih namamu. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih namamu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu sebab hidupku sekarang bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kami tetap bersyukur dalam segala hal dalam kehidupan kami. Dan hari ini kita akan bersama-sama tetap menyatukan hati di dalam ibadah fisik saat ini, Tuhan. Kita mau percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu indah buat kita. Dan hari ini kita mau belajar tentang apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini, bagaimana cara kita mempelajari tentang tabur dan tuai di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak, Kau siapkan kami, buat kami bersemangat, buat kami terus boleh fokus di dalam ibadah ini, supaya kami boleh mendapatkan sesuatu, supaya kami nggak pulang dalam kondisi hampa, nggak dapat apa-apa, tapi kita percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapak, akhirnya Kau jaga selalu juga untuk hambamu yang lemah dan penuh kekurangan ini, supaya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih. Berkati terus para jemaat yang ada. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, shalom semua. Shalom. Hati-hati Pendro. Ya, pasti semuanya harusnya dalam kondisi sehat ya. Kita tahu keadaan boleh kayak gini, tapi kesehatan tetap harus dijaga.
dan terus maju terus, juga jangan terlalu parno juga, supaya kita bisa nikmatin hidup dalam kondisi seperti ini. Seperti Presiden kita bilang, kita berkawan dengan COVID, bukan artinya kita deketin, tapi tetap jaga kesehatan dan sebagainya. Karena apa? Kalau kita nggak ngejaga benar-benar, akhirnya terjadi, kita tahu sendiri kan. Ya, sama juga artinya, kalau kita nggak nabur kesehatan saat ini, kita nggak nabur proteksi, yang kita tuh ya. Yang ngomongin tapi kita udah tahu. Oke, kita hari ini mau bicara tentang konsep tabur tuai. Saya bagi dalam 3 bagian deh ya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep tabur tuai itu seperti apa dan juga pelaksanaannya. Kita semua udah tahu sebenarnya. Cuma kita mencoba mengulang dan lebih dalam gitu ya. Terus juga nanti itu juga kita akan lihat juga bedanya apa sih hukum tabur tuai dengan hukum karma misalnya dan sebagainya. Dan setelah itu kita juga lihat, nah ini yang sedikit cukup menarik ya, ada bahaya tabur tuai. Lalu apa sih itu? Nanti kita bahas ya. Dan nanti terakhir adalah kapan saat kita menabur dan kapan kita harus fokuskan diri kita, komitmen untuk selalu bersyukur dan sebagainya. Oke, yang pertama kita akan bahas di sini mengenai konsep tabur tuai. Dan tentunya jangan lupa kita semua selalu based on Bible, berdasarkan Alkitab ya. Oke. Jadi di sini kita bisa melihat di dalam Galatia 6 ayat 7. Coba kita di Galatia 6 ayat 7. Ini fokus utama kita dulu. Kita tangkap dulu ayat ini. Tuhan mau bilang apa? Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah, poin yang ini. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya, ya. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Artinya apa? Jadi gini, kita sama-sama udah tahu, udah basic banget sebab akibat. Kita melakukan apa nanti hasilnya pasti ini. Kita melakukan apa nanti hasilnya pasti ini. Ya, jadi kita pahami itu dulu, baru kita ke next step. Ya. Pahami apa? Seperti ini. Kalau kita menabur kebaikan, ya pasti kita apa? Kita akan dapat respon baik dari orang. Kalau hidup kita baik, hidup kita nggak menyakitin orang, kita juga sudah bersikap ya jujur, baik dan sebagainya deh. Ya udah pasti orang akan respon sama kita tanpa perlu disuruh-suruh. Semua akan menghargai kita juga kalau kita memberikan yang terbaik juga. Oke, kalau kita menabur misalnya apa? Kerajinan. Kalau kita rajin gitu ya, untuk anak muda rajin sekolahnya, kuliahnya, yang kita tuai apa? Inilah yang baik. Dan juga akan banyak ilmu-ilmu yang kita dapetin yang bisa kita terapkan di masa depan nanti. Sama juga dengan yang kerja, ada pengembangan diri, dan nanti kita juga bisa dapat promosi. Banyak hal-hal kayak gitu. Tapi itu difokuskan pada saat kita menabur. Terus kalau kita menabur gaya hidup sehat, ya udah pasti kesehatan kita akan terus sampai usia lanjut. Saya tahu itu, tapi di masa COVID ini saya agak mengabaikan kesehatan. Dulu sebelum COVID saya suka banget olahraga, suka gimana, malah terbalik di dalam COVID saya nggak ngapa-ngapain, yang ada makan, minum, tidur, berat badan saya udah naik. Dulu saya sudah lumayan, ini sekarang mulai naik. Coba ya dah, semoga ini juga menempelak saya gitu. Wih, jaga kesehatan, ya. Oke. Terus juga itu yang hal-hal yang positif. Ada juga taburan hal-hal yang negatif. Apa tuh? Kita menabur kebencian. Kita nggak suka sama orang. Dikit-dikit kita vonis orang. Dikit-dikit kita bilang orang. Ya akhirnya apa? Kita omongin orang misalnya, oh sini nggak ini, sini nggak ini, yang jadi apa? Kita akan mulai konflik nih. Kita akan jadi orang yang bikin gara-gara terus. Akhirnya apa? Kita nggak disukai orang kok. Terus juga apalagi kalau kita menabur kesombongan, gaya kita, lagak kita, terus apapun kalau orang kasih tahu kita, orang bilangin jangan gitu, kok marah, tersinggung. Akhirnya apa? Sekali lagi, siapa yang mau berteman sama kita? Jadi jangan bilang, loh kok Tuhan, saya kok hidupnya jadi kayak sendirian, atau saya merasa nih orang-orang kalau melihat saya kayaknya remeh. Ya itu lihat dulu karena siapa. Sesuatu nggak akan terjadi sendirinya. Tabur tuai, sebab akibat itu pasti ada. Oke, sama juga dengan misalnya nih, kita ke gereja. Apa yang kita tabur? Hati kita ya, apakah kita menabur rutinitas atau kita memang menabur kita mau cari Tuhan? Itu tipis tuh, beda-beda tipis tuh. Kalau menabur rutinitas ya, kita datang tiap minggu. Iya, pokoknya di bangku gereja ada saya di situ, saya selalu hadir di sini. Hadir, ya kan? Tapi ya udah, pokoknya sekedar nikmatin suasana, sekedar kalau di gereja enak loh daripada di rumah.
atau kumpul dengan saudara-saudara seiman, udah terus pulang. Firman bolehlah kalau enak apa enggak. Jadi fokusnya hanya ngumpul. Ya kalau kita kabur itu sampai kapanpun nih, sampai nanti kita umur berapapun, sampai tua atau gimana, tetap aja datang hanya sebagai rutinitas. Kita nggak akan dapatkan apa-apa. Tetap segitu aja. Tapi kalau kita datang, sama juga dengan pelayanan. Kalau pelayanan juga rutinitas aja nih. Ya pokoknya sekedar hari ini gue tugas main. Tetap nantinya semua akan keterpaksaan yang timbul. Tapi kalau yang kita kabur itu benar-benar mau cari Tuhan, kita benar-benar mau sungguh-sungguh gitu ya, beda. Percaya saya akan beda. Saat ada, jadi akan berlaku tuh kalau aduh lagi nggak enak badan atau lagi hujan, kita akan jalan terus. Karena bukannya manusia yang kita cari, tapi Tuhan yang kita cari. Dan ini mesti kita dapetin dari pribadi kita. Nggak bisa dipaksa, nggak bisa dipaksa. Ya, jadi saya harap semua bisa ngerti konteks seperti ini. Nah, oke. Yang tadi kita bilang antara negatif dan positifnya, ini sesuai nih dengan ayat ini nih ya. Dilanjut di selanjutnya di Galatia 6 ayat 8. Cocok. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, saya baca ya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi artinya apa? Kalau kita bagi, siapa yang menabur dalam daging, siapa yang hidupnya nggak bener, ya jangan harap, ya binasa lagi ya. Ya binasa dalam arti boleh jadi nggak bahagia, jadi nggak ini, atau lebih parah lagi saat tinggal nanti tahu dong kemana, gitu kan intinya. Tapi kalau rasanya menabur dalam roh, menabur kebaikan, hasilnya ya baik lagi. Nah, ini saya rasa sudah cukup menyimpulkan ya apa yang harus kita lakukan saat kita kabur tua tadi. Terus ada satu lagi ilustrasi ya. Ilustrasi ini memang awalnya kedagingan memang, tapi akhirnya bisa jadi bagus. Begini, Yakub ya, saat Yakub menjalani hidupnya itu sebagian besar di masa mudanya itu dia menabur dalam kedagingan. Kita udah tahu kan, saya nggak mengulang kisah Yakub secara panjang lebar, enggak. Yang cuma kita tahu adalah dia bohongin bapaknya, ambil hak kesulungan. Tentunya semua tahu ya, tentunya semua udah dengar kisah Yakub, saya nggak perlu ulangin kali ya. Kalau dia belum tahu, baca Alkitab buka aja nanti. Kejadian. Jadi dia bohongin bapaknya untuk ambil hak kesulungan, bohongin kakaknya si Esau dalam batas hak kesulungan ini. Dia nawarin sop, kacang merah dan lain sebagainya. Dan pokoknya ngebohong aja. Memang zaman dulu tuh hak kesulungan tuh perlu sekali kali ya, sampai bisa jadi tadinya anak sulung karena nggak dapat berkat dari bapaknya dia jadi anak kedua. Mungkin sekarang udah nggak kayak gitu ya. Ya oke. Jadi keambil hak kesulungannya. Yang ada apa? Dia bikin Esau marah. Bapaknya juga dibohongin. Akhirnya tapi itu yang dia tabur. Begitu. Saya nggak tahu sisi kebaikannya itu karena itu mesti ada. Tapi kita lagi bahas soal hal yang dia lakukan ini. Nah terus terakhirnya apa jadi? Mudah-mudah dia juga dibohongin juga, ditipu sama pamannya, mesti dapat Rahel, nggak dapat. Dan juga yang paling parah buat saya adalah saat anak-anaknya membuang Yusuf yang kemarin kita udah bahas ya. Stresnya, coba bayangin deh, kita jadi bapak, anak kita dimakan kayak binatang atau apa, mati begitu aja. Rasanya apa? Stresnya, apalagi anak kesayangan, itu dia. Tapi itu apa? Kita nggak bisa nyalain. Jangan lihat sesuatu itu terakhirnya aja. Aduh dia kesian ya dia begini, pasti ada sesuatu yang sudah dia lakukan. Tapi sekali lagi ini juga nggak mutlak. Kenapa enggak kita mengerti? Oke, jadi udah jelas Yakub aja bisa mengalami seperti itu. Tapi yang terakhir kita juga tahu akhirnya dia memang sebagai bapak orang Israel ya, dia akhirnya diberkati Tuhan. Dia juga itu karena apa? Karena dia bertobat. Karena dia mengalami pergumulan dengan Tuhan, dengan malaikat di mana sampai akhirnya diganti nama jadi Israel. Itu kalau orang yang bertobat. Dan Tuhan juga mengasihi kok, kakakku juga. Itu pasti akan dikasih jalan keluar. Dan Tuhan juga pasti memberikan hal-hal yang luar biasa dan pasti. Ya. Oke. Terus saya juga mau kita lihat lagi juga. Nah ini dia, ada ayat lagi di Galatia 6 ayat 9. Jadi kalau tadi antara dua abu-abu tadi, kenapa abu-abu saya bilang itu kejahatan juga dibahas. Nah ini kebaikan juga. Yang mana nih? Yang udah pastinya harus ini. Galatia 6 ayat 9. Ya kan? Ada dua pilihan dalam hukum sebab akibat, dalam tabur tuai, tapi ini yang harus kita lakukan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terus berbuat baik supaya kita bisa menuai sesuatu yang baik juga. Selama tenaga kita masih ada, kita akan terus maju, terus bersemangat. Seperti yang Yakub lakukan kan juga begitu. Awalnya mungkin salah, tapi dia kembali, dia lakukan hal yang baik.
Oke, jadi paling tidak kita harusnya udah ngerti nih apa yang harus kita lakukan yang diterapkan dalam hidup kita untuk menabur dan menuai. Nah, sekarang saya mau masuk ke bagian yang ini mungkin agak-agak ini ya. Bedanya di dunia ini juga banyak sih, ada hukum karma lah, ada hukum sebab akibat, hukum apa. Saya cuma mau bilang bahwa kita di sini kita based on Bible sekali lagi ya. Kekristenan itu mengenalnya hukum tabur tuai bukan karma. Ini, kalau hukum karma, ya tabur tuai kan tadi ya. Hukum karma itu adalah apa yang kita lakukan. Oh, kalau lagi kita tabur tuai dulu deh. Tabur tuai itu fungsinya gini, ditabur saat kita masih hidup, dituai di titik akhir. Nah, kalau sampai kita menggabur, ya udah jelas ya. Kalau kita menabur sesuatu yang dosa terus gak bener terus hidup kita, jangan mimpi kita bisa masuk surga nanti. Udah pasti neraka yang menanti kita. Sampai pada situ. Hidup sampai terakhir. Tapi kalau hukum karma itu bicara tentang saat hidup, ya samanya itu tetap tabur, ya tetap sebab akibat juga. Saat hidup dilakukan, tapi akan dituainya kapan? Di kehidupan selanjutnya. Gitu. Nah, ini yang mungkin yang jelas berbeda kita. Di situ dikenal istilah reinkarnasi. Hukum karma itu berlaku. Jadi kalau kita berbuat apa sekarang, nanti kita akan dilahirkan kembali sesuai dengan apa karma yang kita lakukan waktu itu. Bahasa Sanskertanya karma pala. Karma artinya tindakan, pala artinya buah. Dan saya juga udah cek banget ini di Wikipedia, di apa semua. Betul bahwa hukum karma bicara tentang hari ini kita ngapain, itu yang di kehidupan berikutnya. Oke ya, saya rasa sekali lagi saya nggak dalam konteks membandingkan agama, enggak. Tapi untuk tahu kebenaran, karena kita juga perlu kan pegangan. Loh, ini ada dua mirip-mirip nih, yang mana ya? Sebaiknya sekarang kalau kita ngomong, kita jangan bilang karma sih, tabur tuai. Tapi susah juga untuk angkatan saya ini atau apa gitu ya, itu udah biasa dikenal. Lu kena karma lu, ini. Ya udah dah, mungkin namanya bahasa yang jelas konsep kita tetap ini bahwa yang kita tabur itu dituainya saat ya kalau karma maksudnya karma seperti misalnya ya udah kita buat baik, kalau jahat selesai. Jangan pernah berpikir oh nanti gue lahir kembali. Wah, di YouTube juga banyak kan tuh sini lahir kembali jadi apa. Please kita usahakan kita nggak lari ke arah sana. Karena kita punya kepastian dan juga kita punya based on Bible, sekali lagi saya ulangi lagi ya. Jadi tabur tuai dengan karma itu artinya serupa, tapi beda jauh. Ya. Sekarang saya mau masuk ke konteks ini saya bilang tadi. Dan yang pertama berarti tadi kita harusnya udah ngerti tuh tabur tuai apa. Karena waktu juga terbatas ya, setengah jam ya. Jadi kita semoga bisa jelas. Tabur tuai itu seperti apa? Tabur kebaikan, tabur kejahatan, tabur kejahatan. Terus kedua tadi ya, bedanya hukum karma, ya kan? Dengan kita apa? Nah, yang ini sekarang bahaya hukum tabur tuai. Loh, kok bahaya ya? Ini hal-hal yang mungkin kita bilang, kok jadi ngomongnya bahaya? Kan tabur tuai dari Tuhan. Tabur tuai itu kita udah bilang, udah jelas gitu. Oke, bukan tabur tuainya yang berbahaya, tapi konsep kita. Saya ulangi ya, tabur tuainya nggak bahaya, tapi konsep kita yang bikin jadinya salah. Apa? Bahaya hukum tabur tuai ini saya fokuskan dari sisi memvonis orang, menghakimi orang. Jadi gini, kadang kita terlalu memandang ayat Alkitab segala itu hitam putih tuh. Oh, kalau lu salah, kau pasti itu. Kalau kau gak berbuat baik, pasti kau. Oh, banyak ponis-ponis Allah kita. Tapi di ayat Alkitab itu bertaburan bahwa kasih Allah itu tetap ada di akhirnya. Kadang memang ada orang salah, tapi kalau Tuhan ampuni, itu bisa jadi tuaiannya beda. Nggak usah jauh Potifar, dia menuai apa? Enggak. Lewat Yusuf dia menuai kekayaan apa segala, dia taburan banyak hal-hal kayak gitu ya. Jadi kita kalau mandang hitam putih itu, oh nggak bisa gini-gini. Kita kasih contoh ya. Kalau misalkan melihat hitam putih kayak gitu, ponis orang, ngakuin orang seperti apa gini? Gampang, Ayub. Bayangin aja Ayub. Nah, saya coba kita lihat di Ayub 1 ayat 1. Ya ini gampang ya kalau kita melihat sikapi cara kita memandang tabur tuai itu kayak apa. Semua orang ketahui ini, tapi saya hanya mengulangi di sini ya. Ada seorang laki-laki di tanah Kus bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Nah, lihat, orang itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kita harus percaya Alkitab bahwa ini orang jujur. Kalau ada orang bilang manusia kan nggak sempurna, ya kita nggak tahu lah soal itu. Kita lihat Ayub
sudah disampaikan di Alkitab dan di firman Tuhan, jangan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Artinya ini orang benar nih. Pertanyaan saya, kok sampai kayak gitu? Kok saya nggak perlu lanjutin ya? Dia punya anak 10. Oke lah, akhirnya saya bersingkat ya. Hancur semua kan akhirnya kan, kita udah sama-sama tahu. Harta bisa diirit, tapi kalau anak, kalau apa? 10 orang meninggal langsung. Padahal di ayat selanjutnya nih, kita nggak bisa bahas. Saya cuma lihat Ayub itu kadang kalau anaknya habis pesta atau apa, itu dia panggil, dia doain anaknya, dia potong korban sembelihan untuk minta maaf sama Tuhan ya kalau ada salah. Serohani itu, kita kayak gitu nggak sama anak? Belum tentu. Udah sampai kayak gitu, diizinkan hancur. Coba. Kabur tua berlaku nggak? Bingung kan? Oke. Saat itu, tapi nanti kan terakhirnya kita lihat Ayub kembali ke Tuhan. Luar biasa. Memang kalau lihat sesingkat itu enak, tapi tetap ada yang nggak enak kan? Emang enak anak 10 mati langsung. Coba aja kita sebagai orang yang berkeluarga, pikirin dah hal itu deh. Kalau diputusin pacar masih ini dah, stres juga. Stres beda sama hilang anak 10. Ya, nah, kayak gitu. Kita mau bilang, wah Ayubnya nggak bener sih. Lihat tuh. Loh, jadi kenapa ya? Nah ini misteri. Yang penting kita udah tahu kita berdoa seperti apa. Jadi, karena ada hal-hal yang beda. Oke, ini kalau Ayub, ya, udah jelas baik jujur kok diizinkan. Meskipun akhirnya baik, itu rencana Tuhan. Ada lagi, saya ingat kemarin saya dapat yang peristiwa Adam R547. Itu saya lihat yang dia jatuh di perairan Mahasar, ya, kecelakaan intinya. Di situ yang cukup menarik perhatian saya ada, di sana tuh ada 3 pendeta GBDI Immanuel di Sidoarjo, bersama juga dengan 1 orang istri pendeta dan bayinya, anaknya 19 bulan. Memang, oke, kalau sama Ayub ini kita bisa bilang, baru kalau kita mau vonis ya, Ayub mungkin, dia salah jujur tak? Ini pendeta. Kita mau bilang apa? Pendeta kok begitu ya? Wah, ini pasti nih di belakangnya nih pasti dia ada benar kayak gitu. Tega nggak sih kita kayak gitu? Ayo. Apa kita bisa bilang, ini gara-gara ada sesuatu nih? Pendeta boleh pendeta, dia tetap manusia biasa. Apa iya? Apa tetap ini jadi misteri kok? Ya, kalau kita mau fokusin hakimin orang terus, hakimi aja terus dia vonis aja, nggak bisa. Bukan berarti kalau pendeta tuh nggak boleh kenapa-napa. Dia pasti menanggung kebaikan. Dia pasti sudah, taruhlah mungkin ada hidupnya ada yang nggak benar, bisa jadi kita nggak tahu gitu ya. Tapi apa dia harus seperti itu? Misteri. Itu yang saya lihat. Hukum tabur tua itu baik, tapi jangan sampai kita salah. Ya. Corona sekarang, mungkin ada orang yang bilang juga kalau ada bencana, pasti ini Tuhan udah marah nih. Tuhan udah nggak senang sama kita, manusia udah makin berdosa. Luar biasa parah nih. Jadilah turun penyakit ini. Konteks ini bisa jadi oke. Tapi gimana kalau kita balikin ke yang kena COVID yang sudah meninggal, ya, atau yang baru kena sekarang? Itu orang nggak benar semua nggak? Orang dosa semua nggak? Enggak, sama bilang. Enggak. Apa udah pasti orang yang nggak berdosa yang ini nggak kena? Nggak bisa juga. Apa pasti orang baik atau nggak ada? Itu yang saya maksud. Jangan hakimi orang. Dia kena COVID. Nah itulah. Ya, tapi kalau mau ngomong begini masih boleh. Ngomong begini masih boleh. Dia kena COVID. Ya itulah. Saya lihat dia di jalan nggak pakai masker. Ngumpul sama orang, ngumpul bareng-bareng ke kafe terus tiap hari atau apa sih? Ya udah. Itu kita masih bisa ngomong, tapi nggak bisa vonis. Tuh gara-gara itu bener. Belum itu pasti, tapi itu masih manusia. Cuma ini bilang, ini dosanya apa nih dia apa. Paling bagus adalah saat ada kayak gitu, ya udah kita simpan dalam hati kita ya. Ini rencana Tuhan yang kita nggak tahu, kita hanya terus bersyukur bahwa Tuhan masih jaga kita sampai saat ini. Tuhan masih terus proteksi dan melindungi kita. Ya, oke, jadi sekali lagi kayak begitu itu parah. Jangan sampai pernah lakukan itu. Karena hukum tabur itu yang nggak berlaku secara mekanis. Kalau begini harus gini, tetap ada toleransi. Ya, oke. Kita lihat di Matius 7 ayat 1-2. Ini dia. Jangan kita memvonis orang, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya, jangan masukin saya. Kalau saya hakim gimana? Kalau saya ini ya, nggak ada, kita nggak bahas itu aja ya. Maksudnya kita bicara jangan mau menghakimi sembarangan supaya kamu nggak dihakimi lagi. Ya kan, lanjutannya. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi.
Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Oke, silakan kita bilang, oh iya dia kecelakaan karena ini, gue sih nggak mau gitu. Bisa jadi berbalik ke kita. Bisa jadi kalau pikiran aneh terus itu terjadi. Please, lupakan itu, forget it. Kita udah mestinya nggak boleh kayak gini gitu. Jangan pakai tabur tuai untuk memuaskan daging kita, bahaya. Jangan, tapi ya makanya juga Pak. Jadi artinya apa? Jangan kecewa kalau kita ditipu orang yang kita perlakukan dengan baik. Yang maksudnya itu ayo. Tuhan aja izinkan setan memberikan cobaan begitu berat buat dia. Rencana Tuhan sekali lagi misteri. Makanya sekarang kita pikirin kapan nih saat yang baik buat kita untuk menabur. Ya. Jawabannya jelas sekarang. Ya kan? Jadi gimana? Udahlah sekarang gini aja. Jadi kan banyak kita udah lihat tadi ya. Yuk kita fokus melakukan apa yang harus kita lakukan sekarang. Seperti mungkin kayaknya fokus pada diri kita sendiri. Egois bukan kita nggak bicara soal egois. Fokus sama diri kita sendiri. Jangan ngurusin orang lain. Apalagi menghakimi. Ya cukup kita dengar, kita lihat, kita doakan kalau untuk mereka. Jadi usahakan kita hidup jangan jadi orang yang ngotot terus, ngoyo terus, bikin orang gak nyaman dekat kita. Yuk kita berubah. Kalau ada orang yang seperti itu, usahakan kita punya hati yang tenang gitu loh. Itu bisa kita lakukan dengan apa? Dengan bersyukur, dengan terus melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau itu kita lakukan, praktis hukum tabur tuai akan berjalan dengan sendirinya buat hidup kita. Apa? Kalau kita bisa bersyukur, kita bisa memuji Tuhan, kita benar-benar percaya Tuhan itu baik. Jadi kan otomatis hati kita jernih nih, bukan kemarahan, bukan emosi. Nah, kalau itu kita menabur itu kan ke orang yang melihat kita nyaman, ya enaknya ngobrol sama dia nggak gosipin orang nggak apa. Itu maksud saya. Ya, jangan kita hidup seperti orang bebal, tapi seperti orang alim, bijak. Ini ayatnya ada. Ya. Sebelum kita tutup, kita sama-sama lihat lagi ayat. Efesus 5 ayat 15. Ini kunci untuk kita bisa menyikapi hukum tabur tuai dengan benar. Ya, itu dia tadi. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Oke? Saya ingin kita sama-sama baca ini dari awal. Efesus 5 ayat 15. Yuk, kita bicara. 1, 2, 3. Ya. Oke. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Jangan seperti orang yang maunya menang sendiri, nggak bisa dibilangin. Jadilah orang arif. Ya, jadilah orang-orang yang bisa punya dedikasi penuh dalam hidup kita, punya komitmen. Supaya apa? Supaya yang kita lakukan semuanya terus berkenan. Ya, jadi sekali ini ya, tetap fokus, tetap bersyukur sama Tuhan, tetap sayang sama Tuhan selalu. Karena pikir dia udah sayang kayak apa sih sama kita? Yang ada di sini semua, tetap sehat-sehat. Tetap dijaga sama Tuhan. Tapi itu jangan GR ya, jangan GR dengan gua dengan begini, lalu kemungkinan tetap ada untuk menang. Oke, tetap ada, semua ada. Tapi dengan terus bersyukur, terus percaya Tuhan hidup kita, Tuhan terus menjaga hidup kita. Asalkan kita juga menabur ya. Saya harap lewat pertemuan singkat ini kita bisa ngerti gitu. Tabur tuai itu akan berlaku dalam hidup kita itu pasti, tapi tergantung dari sejauh mana kita mau menjalannya dengan baik dan perkenalan Tuhan terus ada. Ya kita selalu pengen memuji Tuhan, kita selalu mau bilang bahwa Tuhan itu baik. Ya, saya akan ingat satu ujian lagu lama sih ini, lagu zaman Insinyur Niko dulu. Tapi ini saya rasa cukup untuk bikin kita oke, ya Tuhan, saya mau belajar hari ini, saya akan berusaha untuk terus hidup baik, berusaha untuk terus memuji Tuhan setiap hari. Jangan pernah lewatkan saat ini. Ingat banget, supaya apa? Kita bisa menuai hidup yang luar biasa. Yesus kau sungguh baik. Buat yang bisa ini, kita sama-sama. Yesus kau sungguh baik. Yesus
indah Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu Tuhan. Terima kasih selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau memuju, ku selalu pujimu. Kau menyembahmu, ku selalu selalu. Kau yang layak terima semua pujian dan kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Kami terus bersyukur, kami tahu kalau kita jalan yang terbaik selalu dan hanya Kau sungguh baik. Yesus, biarlah Kau terus membuat kami percaya bahwa kami ada sebagaimana kami ada, dan juga ada perkenan Tuhan, perlindungan Tuhan buat kita. Hari ini boleh menjadi ibadah yang mungkin sementara terakhir untuk ibadah fisik kita. Selanjutnya kita akan beribadah secara online di rumah masing-masing. Tapi harusnya hal itu nggak membuat kita lemah. Harusnya hal itu nggak membuat kita mundur. Karena based on Bible, based on our Christianity, berdasarkan apa? Dalam hidup kekristenan kita, bahwa kita bisa menyembah Allah dimanapun kita berada. Kita bisa dengar firman Tuhan dimanapun kita berada. Yang penting hati kita terus ada bersama Tuhan.
Belajarlah menabur hal-hal yang baik. Belajarlah menabur hal-hal yang indah. Supaya hidup kita jadi berkat. Supaya saat kita menyelesaikan tugas kita di dunia ini, kita akan memberikan pesan yang baik. Dan juga Tuhan berkenan buat kita. Saat kita juga bisa berkumpul bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Biar kami semua boleh diserahkan. Biar kami semua juga boleh tahu bahwa kita harus menjalani hidup sesuai dengan apa yang kita tabur. Itu yang kita tuai. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur buat jemaat-jemaat yang luar biasa, yang terus punya hati untuk terus datang menyembah Tuhan, beribadah bersama-sama dengan Kau. Dan itu hal yang indah Tuhan. Kau berkati selalu hidup mereka, supaya ada dalam pertolongan Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk bisa beribadah bersama-sama pada hari ini. Di dalam nama Yesus, Allah yang luar biasa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Alvin yang telah menceritakan firman Tuhan, firman penuh berkat yang menguatkan iman kita pada Tuhan. Baik saudara, kita akan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang saudara yang bertugas untuk menjalankan persembahan. Baik saudara, sebelum kita menjalankan persembahan, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami pada pagi hari ini. Kalau kami tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk Kau berkati untuk tangan-tangan yang sudah memberi, juga untuk tangan-tangan yang belum sempat memberi. Baik juga Kau berkati untuk saudara kami yang mentransfernya untuk keperluan gereja. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah pertengahan kami dalam firman tangan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami boleh bersyukur senantiasa. Amin. Baik saudara, saya akan melakukan pengumuman tambahan, di mana dengan adanya peraturan dari pemerintah DKI bahwa PSBB untuk Jakarta dilanjutkan tanggal 14 September, maka untuk ibadah yang terakhir pada hari ini tanggal 13, selanjutnya kita tetap ibadah akan dilakukan secara online atau recording sampai pemberitahuan lebih lanjut. Ya, jadi kebaktian yang terakhir hari ini, dan untuk minggu depan kita nggak perlu datang lagi ke gereja, cukup di rumah ya sambil recording. Oke, baik saudara, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Roh Kudus yang
yang mengajar dan mengubah. Bekerja bersama Tuhan yang selalu menunjukkan atas segalanya. Lapangan tanah dan gelombang, itulah tanah yang berubah menjadi siap kita di atas dasar. Tuhan, Tuhan sudah memberkati rangkaian ibadah kami dari awal dengan hingga akhirnya. Kalau Tuhan juga sudah berfirman, kalau Tuhan sudah percayakan untuk saudara Ali boleh menyampaikan firman Tuhan, biarlah firman itu biar menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapa dalam surga, pada kesempatan kali ini kami juga berdoa khususnya untuk saudara-saudara kami yang datang, baik yang belum datang, juga mereka berkerinduan tapi mereka tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini. Biar Tuhan juga mau senantiasa memberkati Bapak, apabila saudara kami sakit Tuhan, Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau jamah Tuhan. Dalam pada kesempatan yang akan datang, mereka juga boleh beribadah bersama-sama kami di sini. Pada akhirnya kami berdoa khususnya untuk Bapak Gembala kami, untuk Bapak Ridwan Setiawijaya, juga Ibu Sonya. Bila Tuhan senantiasa memberkati, kau berkati dimanapun dia berada. Bila kau mau pakai dia lebih heran, kau berkati dalam rumah tangganya, baik anak-anak, mantu dan cucunya. Kau memberkati semuanya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam pimpinan tangan Tuhan.
kita akan mengakhiri kebaktian pada siang hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa doa Bapa kami yang seperti Tuhan ajarkan pada kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa pulang dengan sejahtera dan kita bisa sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah kita di dalam rumah tangga kita. Diberkatilah kita di dalam pekerjaan kita. Amin. Diberkatilah kita di dalam usaha kita. Diberkatilah kita di dalam pelayanan kita. Amin. Di dalam nama Allah, Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji orang dan mulia, kudus Bapa, Anak Silakan duduk yang memberkati. Terima kasih.